Kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dan juga kau beri padaku. Dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salibmu, memuji-Mu, menyembah-Mu selama segala. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
kasih-Mu, sebab pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang telah rela menderita sampai mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan, memanggil kami, memilih kami Tuhan, memberikan jubah putih bagi kami Tuhan. Itulah jabatan pelayanan yang Kau berikan bagi kami untuk kami lakukan dan kerjakan sebagai imam-imam raja-raja yang melayani Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh ini kami lakukan. Semakin hari jubah putih ini semakin putih sampai menjadi jubah yang berkilau-kilauan Tuhan. Kami menjadi mempelai wanita yang sempurna. Terima kasih buat pagi ini Tuhan masih anugerahkan nafas hidup bagi kami, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai, sehingga pagi ini boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kami datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kami ya Tuhan. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Urapi kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhan memampu membacakan firman, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui Tuhan, sampai kami sempurna mulia seperti Engkau. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung, secara tundas, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga, sehingga mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar, sampai suatu waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan, yaitu daging tidak bersuara ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggoda, merintangi kami saat kami membaca merenung firman, saat kami sujud menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, mengantuk, keras hati, main-main Tuhan. Kami usir semua di dalam nama Yesus, bagi darah Yesus. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan. Dan firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang berulur, menolong, memulihkan, mengangkat kehidupan kami semua, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu kami bisa menjadi sama sempurna, mulia Tuhan, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi yang indah ini kita datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, membaca, merenungkan firman, juga kita sujud menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-12. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Dia akan menghukum Yakub
sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepada sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil dari payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celahnya kepadanya. Puji Tuhan. Demikianlah lanjutan bacaan kita pagi ini. Sini kita masih diperlihatkan tentang dosa-dosa dari kaum Israel, ya, terutama Efraim yang menjadi yang terutama, ya, atau dia mendapatkan berkat sulung, ya, setelah tadinya sebenarnya berkat sulung itu ada pada Ruben, ya, suku Ruben memang dia anak sulung, tetapi karena dia telah melanggar, ya, kesucian, ya, ayahnya sendiri, ya, dia menghampiri gundik ayahnya sehingga dia tidak lagi mendapatkan hak sulung, dan hak sulung diberikan kepada keturunan Yusuf, terutama Efraim, ya, yang menerima berkat sulung dari Yakub. Efraim ini adalah yang terutama di antara suku Israel setelah suku itu terpecah dua, ya, menjadi 10 kerajaan, 10 suku dan 2 suku. Ya. 2 suku itulah kerajaan Yehuda dan 10 suku itu kerajaan Israel. Nah, jadi kita membaca bagaimana baik Israel dan Yehuda dua-duanya, ya, mendatangkan sakit hati, ya, kepada Tuhan. Kepada yang pertama, dengan kebohongan aku telah dikepung Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, 10 suku, sedang Yehuda menghilang, nah, itu, dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Ya, jadi benar-benar bangsa Israel ini, ya, baik mereka ketika masih satu kerajaan Israel, mereka sudah berbuat dosa sampai kerajaan ini terpecah dua, ya, masih juga, ya, mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, bahkan ayat yang kedua katakan di sini, ya, Efraim menjaga angin, mengejar angin timur, memperbanyak dusta. Ya. Ini kalau kita hitung, ya, kesalahan dari Efraim sampai pada pasal 12 ini, ya, ayat yang kedua ini sudah
yang ke-16 kali. Dosa yang ke-16. Dia memperbanyak dusta. Ya, kemudian ayatnya yang ke-15 pada pasal 12 ini ayat 15, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Dosa yang ke-17. Dan satu lagi nanti kita akan baca pada pasal 13 sampai 18 dosa. Nah, kita tahu angka 18 itu adalah angka ya dari antikris. 18 bagi 3 angka kita dapatkan 666. Nah, ini sangat berbahaya ya. Dosa-dosa ini membuat ya, Efraim ya pada saat menerima berkat atau pemeteraian dari Tuhan dalam kitab Wahyu ya, kita tidak menemukan Efraim disebutkan ya, coba kita baca dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, ini inti dari mempelai. Nama Efraim sudah tidak disebutkan lagi ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang dari ayat yang keempat, orang-orang yang dimeterai dari bangsa Israel atau inti mempelai ya, inti mempelai dari bangsa Israel. Ada 144.000 semuanya dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 5, dari suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, Gad 12.000, Asyir 12.000, Naftali 12.000, dari suku Manasye. Nah, seharusnya Efraim dulu, tapi Manasye yang disebutkan. Manasye 12.000, suku Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Jadi kita tidak menemukan Efraim di sana. Ya, padahal dia sudah menerima berkat sulung, tapi namanya tidak disebutkan lagi di sini. Ya, karena dosa-dosa yang disebutkan dalam kitab Hosea ya, sampai 18 dosa ya, membuat Efraim terhilang ya. Haleluya. Tidak lagi yang terutama, padahal dia awalnya menerima berkat sulung. Nah, ini kita perhatikan. Jadi ya, apapun yang dimiliki ya, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia ya, sudah menerima ya, haleluya, segala sesuatu yang membuat dia bisa menjadi yang terdepan, yang terutama, atau yang terhebat, yang terkuat, apa saja ya, yang dimiliki manusia. Kalau dia berbuat dosa ya, dia berbalik dari Tuhan ya, dia menjadi ya sombong ya, terutama Efraim, dia semakin memperbanyak dusta, menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan terakhir, dosa yang terakhir pada pasal 13 ayat 12, kesalahannya dibungkus, dosanya disimpan. Nah, itu kesalahan yang terakhir, dosa yang ke-18. Dia menyimpan dosanya, artinya sudah tidak lagi bisa bertobat ya. Nah, perdosa ini sudah permanen ya dalam hidup. Jadi sehingga membuat dia terhilang ya, tidak masuk lagi di dalam rencana Tuhan untuk menjadikan ya, gerejanya menjadi mempelai Tuhan. Ya, sudah tidak jadi mempelai, berarti menjadi miliknya setan. 18 itulah 6. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Sedangkan dari Israel saja bisa terhilang, terutama Efraim ini ya, apalagi kita bangsa kafir ini ya, yang cuma Roma pasal 12 itu mengatakan cuma tunas liar yang dicangkokkan, sedangkan yang terutama tadinya bisa terlepas karena dosanya, karena kekerasan hatinya, tidak mau bertobat ya, Tuhan ya, potong dia, tidak lagi ada, tidak lagi memiliki tempat ya, dalam tubuh Kristus. Dia dihilangkan seperti Efraim. Nah, apalagi kita bangsa kafir ini cuma tunas liar. Nah, ini kita harus waspada ya. Semakin sungguh-sungguh hari ini ya, semakin sungguh-sungguh mengalami penyucian
Ya, tetap dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, tetap carang yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga kita semakin dibersihkan. Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Ya, kita semakin disucikan hari-hari ini. Ya, carang yang tetap melekat pada pokok, ya, sehingga kita semakin dibersihkan, disucikan oleh firman. Ya, sebagaimana kita sudah dengarkan tadi malam, semakin aib diambil dari kita. Ya, semua cacat celah semua dilepaskan dari hidup kita sampai tidak ada cacat celah. Ya, apapun itu, ya, baik aib keremajaan, aib kejandaan, kita perhatikan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa, perhatikan dosa. Ya, jangan sampai ini melekat dalam diri kita. Ayo disucikan. Ya, semakin hari disucikan, dan hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Aib kejandaan membuat putus hubungan dengan Tuhan. Mari biar hubungan kita ini semakin dekat. Semakin dekat. Lewat apa? Lewat ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita pada firman yang kita dengarkan. Ya, semakin banyak firman kita dengarkan, semakin kita juga mentaati firman itu, sehingga membuat hubungan kita semakin dekat, ya, dengan Tuhan, sampai benar-benar menyatu dengan Tuhan. Ya, sehingga kita hanya bisa menyembah Tuhan, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, sama seperti penyerahannya istri kepada suami. Ya, istri yang sudah menyatu dengan suaminya, dia akan menyerahkan sepenuhnya, ya, hidupnya kepada suaminya, benar-benar menjadi milik suami. Nah, itu sampai kita benar-benar menjadi milik Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan di dalam doa penyembahan yang kita naikkan hari ini. Penyerahan hidup sepenuh itu lewat doa penyembahan, ya, dinaikkan kepada Tuhan, sehingga itu yang akan membawa menghasilkan buah, ya, seperti Wahyu pasal 12 ayat 1, mempelainya yang sudah punya matahari, punya bulan dan 12 bintang, dan dia mengandung. Nah, ini hasil penyerahan diri sepenuh, mempelai wanita kepada mempelai pria, mengandung benih ilahi, ya. Jadi kita tidak bicara jasmani tapi yang rohani. Jadi hasil penyerahan diri mempelai wanita kepada mempelai pria, suami, dia bisa mengandung benih ilahi, nah, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini, ya, itu bagaikan juga buah, ya, buah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari, ya, ketika Tuhan datang. Ya, benih ilahi, buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mendapat. Ya, semoga kita bisa. Jangan sampai aib keremajaan membuat kita putus, aib kejandaan membuat kita putus dengan, ya, mempelai pria surga. Jadi biar kita semakin dekat, menyatu, tidak terpisah dengan apapun juga. Ya, sampai, ya, yang terakhir ini ayat 3, naga pun mau memisahkan, tidak bisa terpisah. Ya, kita tidak bisa terpisah dari kasih Kristus. Ya, apapun itu, seperti 7 orang perempuan memegang satu laki-laki, tidak bisa terpisah, ya, sampai selama-lamanya. Mari, ya, waktu yang terakhir ini, waktu yang singkat ini kita gunakan, semakin hari semakin kita disucikan oleh Tuhan, diubahkan, dibaharui terus, ya, lewat ketaatan kita kepada firman, kesetiaan kita, dan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Doa penyembahan kita naikkan terus kepada Tuhan hari ini, ya, sehingga kita merasakan seperti Yesaya yang kita sudah baca tadi malam, Yesaya 54 ayatnya yang ke-6, ya, dengan kasih setia abadi ini jaminan dari Tuhan. Ya, istri ditinggalkan dan yang berusaha hati, ya, Tuhan memanggil engkau kembali. Masa akan dari istri dari masa muda tetap ditolak firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. 8.
Ayat 8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lama, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebus. Ayat 9, 10. Ayat 10, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadaku. Daripadamu perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini jaminan yang pasti dari Tuhan, dari mempelai pria surga bagi kita. Kasih setia yang abadi atau kekal selamanya, tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, mau gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, apa saja yang terjadi di dunia, hukuman-hukuman yang menimpa dunia, ya, janji Tuhan, kasih setianya akan selalu menyertai, memelihara, selalu melindungi kita. Itu hanya menguji, hanya sesaat, seperti istri yang ditinggalkan untuk sementara oleh suaminya itu tadi. Dia bersusah hati, tapi itu hanya sesaat lamanya. Itu ujian dari Tuhan. Nah, jangan sampai saat ujian ini terjadi, kita berpaling dari Tuhan. Kalau bahasa di dunia ini selingkuh, berpaling dari Tuhan, pergi kepada yang lain. Ketika Tuhan datang, dia sudah kepada yang lain, Tuhan tinggalkan, putus hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa jadi mempelai itu. Dia akan masuk pada Babel, menjadi mempelai wanitanya setan. Nah, ini kita waspada, jangan sampai di saat ujian ini, hanya sesaat, ujian sesaat. Surat Petrus mengatakan memang hanya sesaat, seketika. Coba kita bahas 1 Petrus pasal 1. Haleluya. 1 Petrus 1 itu ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Penyucian terakhir yang sedang kita pelajari dalam kitab Wahyu. Ini penyucian terakhir menuju kesempurnaan. Jangan sampai di saat-saat terakhir kita berpaling dari Tuhan. Haleluya. Kita tidak setia lagi kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5, itu dari ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa? Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian iman. Bagaimana murninya iman kita, murninya cinta, kasih kita kepada Tuhan. Sama kalau salah jasmani. Di saat lagi berpisah, mempelai ini, atau kalau di dunia ini istilahnya pacaran atau tunangan, sementara lagi berpisah, di situ ujiannya, dia bisa setia atau tidak. Kalau pasangannya itu tidak setia, walaupun sudah ditentukan ini harinya menikah tanggal ini, tapi dia tidak setia, batal, tidak jadi mempelai. Jadi mau dibuktikan kemurnian iman, kemurnian kasih, cinta kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Tetap berseru kepada Tuhan? Atau sudah berharap kepada manusia, berharap pada dunia ini, bahkan sudah beralih kepada yang lain, pengajaran yang lain. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita sudah tidak setia lagi. Kita sudah berpaling dari Tuhan. Mari ujian terakhir ini, penyucian terakhir, sengsara daging tanpa dosa. Ujian yang Tuhan izinkan terjadi ini membuktikan kemurnian iman kita.
Apakah kita sungguh-sungguh setia, taat, hanya berseru kepada Tuhan, atau sudah berpaling ya, kepada yang lain. Nah, semoga di saat ya, ujian ini sesaat lamanya itu ya, tidak lama ujian itu sudah ya, tidak lama, seketika ya. Jangan sampai kita gagal ya. Haleluya. Hanya mau menikmati kesenangan yang seketika, yang sementara. Jadi dia tidak mau menderita, bertahan dalam penderitaan, maunya dia enak, maunya senang. Tapi ingat, hanya seketika, hanya sementara. Ya. Haleluya. Sementara Tuhan menjanjikan keabadian, kasih setia yang abadi ya, bagi kita. Kebahagiaan di awan-awan pesta nikah anak domba 1000 tahun sampai kekal selamanya. Nah, kita mau tukar dengan yang seketika ini ya. Hanya mau senang sementara ya. Karena berharap kepada manusia, berharap kepada dunia ini, berpaling kepada ajaran yang lain ya. Karena mau mencari sesuatu secara jasmani di dunia, sehingga dia sudah kesetiaannya kepada Tuhan, kemurnian imannya sudah rapuh, sudah gugur. Oh, sungguh sangat disayangkan, sangat disayangkan. Mari hari-hari yang terakhir kita buktikan kemurnian iman kita, kemurnian kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak goyah sedikit pun oleh apapun yang terjadi. Sengsara daging yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap taat, tetap setia, tetap menyembah Tuhan. Ya, sehingga tadi jaminan dari Tuhan, kasih setiaku yang abadi menyertai engkau. Itulah kunci Daud ya, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kita baca Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ini kunci Daud ya, kunci Daud, kemurahan, kebajikan ya. Haleluya. Atau terjemahan lama saja ya, terjemahan lama ini, maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku pada segala hari umurku ya, umur hidupku, maka aku akan masuk selalu ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Kebajikan, kemurahan ya, kebajikan, kemurahan itu sama dengan kasih setia Tuhan ya, kasih setia Tuhan. Haleluya. Di dalam 127 ya, mari ini yang lebih jelasnya kita baca Mazmur 127, kebajikan, kemurahan Tuhan ya, atau sama dengan kasih setia Tuhan. Mazmur ya, 120 ya, Mazmur pasalnya yang ke 136 ya, 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita baca terjemahan lama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, ya, pujilah kan Tuhan karena baiklah Ia, karena kemurahannya itu kekal selama-lamanya. Nah, jadi kebajikan, kemurahan karena baiklah Ia, kebajikan karena kemurahannya. Itu sama dengan kasih setia Tuhan. Terjemahan baru, coba tampilkan lagi terjemahan baru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setia. Jadi kebajikan, kemurahan Tuhan itu sama dengan kasih setia Tuhan. Itu yang mengikuti Daud, yang menyertai dia. Ya. Kunci kemenangan Daud, kemanapun dia pergi, Raja Daud tidak pernah mengalami kekalahan. Dimanapun dia pergi berperang, dia selalu menang. Itu karena kebajikan, kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang abadi menyertai. Mari biar kita juga boleh mengalami hal ini. Ya, kemenangan kita boleh raih bersama Tuhan. Ya, sebagaimana firman Tuhan tadi malam kita dengarkan, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita, dalam hidup kita, sehingga kita selalu menang kemanapun kita pergi. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Ya, haleluya. Baik,
hidup sekarang ini. Ya, kita merasakan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hidup di yang akan datang masa depan, ya, Tuhan sediakan ya, kebaikan. Ya, dia mendatangkan kebaikan ya, bagi kehidupan yang mengasihi. Tuhan yang turut bekerja, menyatakan yang baik, yang ya, indah, yang berhasil untuk masa depan kita, sampai ya, kekal selamanya. Kita merasakan kebahagiaan bersama Tuhan di awan-awan 1000 tahun sampai Yerusalem untuk selama-lamanya. Mari biarlah sungguh-sungguh kita boleh alami dalam hidup kita. Kita buktikan kesetiaan, ketaatan, kemurnian, iman, kasih kepada Tuhan. Hanya mau percaya, hanya mau berseru menyembah Tuhan di hari-hari yang terakhir. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang merendahkan diri, menyembah Tuhan pagi ini. Kita pujikan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. bukan bertahan, Bukan bertahan dalam tekanan, dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun, Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. dengan utuh, dengan Sampai kapanpun apapun yang terjadi dalam hidup, badai yang menerpa, Tuhan izinkan kita boleh alami ujian kali ini. Pengujian yang terakhir hari ini, sanggupkah? Bisakah kita bertahan dan membuktikan kemurnian iman, kemurnian kasih kita Tuhan? Ataukah gugur, ataukah goyah? Semoga kita tetap bertahan. Haleluya. Tetap taat, tetap setia, tetap percaya, berserah berseru kepada Tuhan. Lagi kita seru. Haleluya. Dalam firman pengajaran yang kita lakukan, Bapak, kasih pada kekuatan
Tuhan tidak akan membiarkan. Roh Kudus dicurahkan, berikan kita kekuatan. Bagaikan nuansa yang berlunas yang besar, membawa kita terbang di atas badai. Haleluya. Kita selalu menang bersama. Apapun badai yang menerpa, kita terbang di atas badai. Haleluya.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, meski langit tanpa surut, awan gelap pun bertahan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan dalam hidup. Kasih setia yang abadi, ini jaminan yang pasti dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit, banyak masalah pergumulan, penderitaan, banyak kemustahilan, bahkan hukuman yang sedang menimpa dunia. Lagi kita butuhkan kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, 1000 rebah, 10.000 rebah, berjanji Tuhan itu tidak akan menimpa kita. Kasih setia Tuhan melindungi, memelihara. Ini yang kita butuhkan adalah ini, kasih setia abadi dari Tuhan. Lagi dan sungguh-sungguh kita mau menunjukkan kemurnian iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, pengharapan itu tetap murni kepada Tuhan, tetap taat setia, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kata Tuhan juga akan menunjukkan kasih setia abadi kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita mau berjuang tetap setia, tidak goyah oleh apapun badai yang menerpa, apa saja. Ujian terakhir itu, percikan darah itu, tetap bertahan, tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan, tetap taat, tetap setia. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 ya Allah.
membuktikan kemurnian iman kami, pengharapan kasih kami tidak akan pernah goyah oleh apapun juga. Engkau yang tahu sampai dalam hati kami, tangannya terangkat ke Bapa. Engkau melihat semua perjuangan umat-Mu hari ini, perjuangan mereka dalam kesetiaan, dalam ketaatan, Tuhan, penyerahan diri sepenuh kepada Engkau. Engkau yang tahu semua, Tuhan. Engkau melihat semua, Tuhan. Engkau yang menguji kami hari ini, Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Hanya sesaat lamanya Engkau meninggalkan kami. Namun kasih setiamu yang abadi itu menjadi jaminan yang pasti bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan kami, terima kasih. Kami tidak akan pernah meragukan sedikit pun, Tuhan. Kasih setiamu, Tuhan, yang menyertai kami hari-hari ini. Dalam kesulitan, kesukaran, Tuhan, penderitaan, masalah, pergumulan, hukuman-hukuman yang menimpa atas dunia ini, Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu memelihara kami, melindungi, membela kami, Tuhan. Sekalipun 1000 sudah rebah, 10.000 rebah di sekeliling kami, namun janji-Mu itu tidak akan menimpa kami, Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami. Inilah hidup kami semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Umat-umat-Mu pagi ini yang sudah datang merendahkan diri di depan-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini, Tuhan. Haleluya. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, apapun masalah, bahkan berat, penderitaan, kemustahilan yang mereka hadapi pagi ini, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan. Semua tubuh jiwa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Percaya kasih setiamu itu menjadi jaminan yang pasti bagi kami. Untuk memelihara, melindungi, membela, memberikan kemenangan bagi kami atas semua masalah pergumulan kami hadapi. Kami akan selalu menang bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan daripada Tuhan, pemulihan, kuasa mujizat-Mu, Tuhan. Bagi kami tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya dalam setiap kehidupannya. Baik itu pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, umat usaha, pekerjaan studi, masa depan, semua Tuhan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Tuhan. Kami hanya berdiam diri. Engkau yang bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu, menandakan kebaikan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, ya Tuhan. Percaya bersama dengan Engkau yang menyediakan semua yang terbaik hidup sekarang ini. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, hidup masa depan kami, Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga pengumpulan dalam pengembalaan di tempat ini, terus serahkan dalam tangan-Mu. Kau terus nyatakan firman bagi kami, bukakan firman-Mu yang kami butuhkan, ya. Firman pengembalaan, Tuhan. Engkau nyatakan kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan sebagai gembala kecil mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini, Tuhan. Nyatakan terus firman, bukakan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatunya. Firman-Mu yang terus menyucikan, bahkan membarui, mempersiapkan umat-Mu, Tuhan, menjadi kehidupan yang semakin layak di hadapan Tuhan, berjaga-jaga siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang semakin dekat, kedatangan yang tidak terduga bagi kami, ya Tuhan. Nyatakan terus firman-Mu, curahkan firman Roh Kudus kasih bagi kami, ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan, kami rindukan, mengenai sarana fasilitas dalam pelayanan di tempat ini, pembangunan rumah ibadah, Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, dan kami tetap percaya kepada Engkau, taat pada firman-Mu, Tuhan, tidak menyangkal, tetap berseru, berserah kepada Tuhan. Ini saya kunci Daud juga Tuhan berikan bagi kami. Kasih setia Tuhan itu yang menjamin bagi kami. Engkau yang membukakan pintu-pintu bagi kami yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Engkau yang mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Percaya dari manapun juga, berkah Engkau curahkan bagi kami, yang Engkau perintahkan, berkah Engkau digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh, ya Tuhan. Kami serahkan semua segala perkara ke dalam tangan, ya Tuhan. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas umat, dimanapun umat bagi berada, Tuhan lindungi, Tuhan sertai tubuhku semua demi kuasa darah. Baik anak-anak umat yang bersekolah, Tuhan tolong studi, cita-cita masa depan,
masa depan berhasil, Tuhan, yang mencari pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi ibadah pelayanan, yang sedang bekerja, apapun yang sedang diusahakan kerjakan, sawah, kebun, di kantor, toko, di mana saja, apapun usaha yang kerjakan, Tuhan buka jalan, bukakan pintu berkat, Tuhan. Selalu merasakan pemulihan perlindungan, pembelaan Tuhan secara ajaib di tengah-tengah kesulitan kesukaran dunia, bahkan kemusnahan Tuhan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Orang benar adalah orang yang diberkati Tuhan, dilindungi, disertai oleh Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun ia berada. Seperti bintang-bintang yang bercahaya, menuntun banyak orang kepada kebenaran firman. Inilah kami jadikan terang-Mu, haleluya, memberitakan, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan itu dimanapun kami berada, bagi daerah kami, bagi bangsa kami, Tuhan. Indonesia tercinta, kami terus serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Pulihkanlah bangsa kami, Tuhan, dari banyaknya yang terjadi hari-hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa terus, mohon Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, sampai pemerintah desa-desa. Tuhan berkati semua, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan dalam memerintah negeri ini, ya Tuhan. Juga TNI, Polri, Tuhan, tolong tetap beri hikmat, kekuatan, kesiapan, tetap menjaga stabilitas keamanan negara kami, tetap menjamin kami itu bisa beribadah melayani. Pulihkanlah bangsa kami, biarlah Indonesia dipulihkan, Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan, Tuhan. Lewat kami, gereja-Mu yang dipakai untuk memberitakan, menyaksikan Injil kemuliaan, firman, pengajaran, kabar mempelai, menjangkau banyak jiwa-jiwa di negeri ini, Tuhan. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan, Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan, Tuhan. Kami semua siap, Tuhan, menyambut Engkau dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai di surga. Di awan-awan penuh kami menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, masuk kebahagiaan bersama Tuhan dalam pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru bagi aku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, mempelai di surga. Seorang diri melakukan keajaiban besar bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai, sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.